Prima Pasar Kemis semakin bersinar. Ya kan? Coba dulu nak, nggak bisa bu. Ada kita punya cara ininya kok, ada caranya, ada instruksinya gitu kan. Iya tapi susah bu, tangannya sakit kalau masukin satu-satu. Itu yang kita bu. Terus yang apa? Berpikir tumbuh. Akhirnya mereka mau mencoba dan akhirnya jadi beberapa pekerjaan tadi bu. Gitu. Bagus, tepuk tangan. Oke, ini contoh konkret ya, bahwa si anak yang tadinya melihat rumit, karena saya juga lihat rumit tuh tadinya. Tadinya pesimis, tidak bisa bu saya gini, tiba-tiba ketika ada juga di dalam kelas ada siswa yang pola pikirnya bertumbuh. Nah, kalau kita menemukan siswa yang pola pikirnya bertumbuh bu, itu diasah bu, dipelihara, jangan dicuekin, kita pelihara. Tapi kalau ada Kita harus memperhatikan juga, yang kalau misalnya sudah murung, kita tahu, kenapa nak, kita tanya, ya itu ada olah hati. Lalu olahraga kaitannya dengan fisik. Jadi apabila fisik anak sehat, pasti mereka juga belajar dengan semangat, ya. Jadi ada yang misalnya itu olah pikir kaitannya dengan kognitif, dengan pengetahuan yang akan mereka serap hari ini. Jadi dengan mengelola keempat tadi yang masalah itu, maka insya Allah untuk 8 dimensi lulusan. Sudah disampaikan oleh Ibu tentang pembelajaran mendalam. Nah sekarang kita memasuki aplikatifnya, ya. Aplikasi dari teori yang tadi yang Ibu sampaikan. Bagaimana menyusun sebuah rencana pembelajaran yang menggunakan prinsip pembelajaran mendalam. Kurikulum ke-13, yang kedua kurikulum merdeka. Kemudian karena maaf ya, pergantian menteri kan biasanya ada asal ganti menteri, ganti kebijakan, ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, datanglah tentang pembelajaran mendalam ini. Tapi Pak Menteri sudah menjelaskan bahwasannya ini bukan kurikulum baru. Jadi kalau kita hubungkan dengan kurikulum mereka, ibaratnya gini, kurikulum mereka itu kerangka besarnya. Kan kalau kurikulum mereka itu memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih metode, memilih strategi pembelajaran yang relevan dalam pembelajaran di kelas. Merdeka. Atau ada orang bilang Kurnas, kurikulum nasional. Jadi di Indonesia Kurnas itu ada dua sekarang masih berlaku. Pertama kurikulum merdeka, yang kedua masih ada yang ke-13. Sebagian daerah yang belum sanggup dikirim email masih pakai ke-13. Nah, tapi asesmen itu nggak harus dari tes tulis, bisa dengan yang beda kompleks, konsentrasi itu juga termasuk ke asesmen. Nah, jadi masalahnya pokoknya itu yang paling mendasar adalah asesmen. Mas bikin soal ada ChatGPT, ya, apa lagi? Untuk analisis ada ChatGPT, bisa menganalisis soal ternyata ChatGPT. Nah, bikin rapot sudah ada kontaknya dari sekolah. Ya kan sebenarnya kita